Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kami lagi di TV Family. Kali ini tetap membahas masalah sejarah ya, dan membahas tentang tokoh-tokoh pemersatu bangsa yang memiliki jasa yang besar pada berdirinya NKRI. Namun saya ingatkan bagi yang belum subscribe untuk menekan subscribe, like, share, dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah Letnan Jenderal Anumerta Suwondo Parman. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918. Pendidikan umum yang pernah diikutinya adalah sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi kedokteran, namun tidak sampai tuntas. Nah, awal karirnya di militer dimulai dengan mengikuti Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tentara RI yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada akhir bulan Desember tahun 1945. Beliau diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara atau PT di Yogyakarta. Selama agresi militer kedua Belanda, beliau turut berjuang dengan melakukan perang gerilya. Pada bulan Desember tahun 1949, beliau ditugaskan sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Kemudian pada Maret tahun 1950, beliau diangkat menjadi Kepala Staf G dan setahun kemudian dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan pada Military Police School. Namun sebagai perwira intelijen, S. Parman sebelumnya sudah banyak mengetahui kegiatan rahasia PKI. Maka ketika PKI mengusulkan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai, yang disebut dengan Angkatan Kelima, beliau bersama sebagian besar perwira Angkatan Darat menolak usul yang mengandung maksud tersembunyi tersebut. Dengan dasar itulah kemudian dirinya dimusuhi oleh PKI dan Letnan Anumerta S. Parman gugur sebagai pahlawan revolusi. Selanjutnya adalah Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Nah, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen 23 Agustus 1922. Nah, beliau mengenyam pendidikan HIS dan AMS di Semarang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Balai Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Sebelum menjadi tentara, Sutoyo bertugas sebagai pegawai menengah 3 di Kabupaten Purworejo. Tugas sebagai seorang militer dimulai saat perjuangan kemerdekaan 1945. Sutoyo menjabat Kepala Organisasi Resimen 2 PT atau Polisi Tentara Purworejo dengan pangkat Kapten tahun 1946. Kemudian beliau menjadi Kepala Staf CPMD Yogyakarta dari 1948 sampai 1949. Nah, pada saat terjadinya G13 PKI, tepat pada tanggal 1 Oktober pukul 4 dini hari, Brigjen TNI Sutoyo diculik dan dibunuh oleh gerombolan G30S PKI. Selanjutnya adalah Mayor Jenderal Anumerta Donald Izakus Panjaitan. Mayor Jenderal Anumerta DI Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli, 9 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama dan terakhir di sekolah menengah atas. Kemudian setelah tamat SMA, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, beliau harus mengikuti latihan Kyugun. Selesai latihan, beliau ditugaskan sebagai anggota Kyugun di Pekanbaru.
latihan Gyugun. Selain itu ya, beliau akhirnya ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, beliau bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian menjadi TNI. TKR ya, Mayor Jenderal Anumerta DI Panjaitan pertama kali ditugaskan menjadi Komandan Batalion, kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948, dan seterusnya sampai menjadi Kepala Staf Umum 4 Suplai Komandemen Tentara Sumatera. Nah, ketika menjabat asisten 4 Menpangat, beliau mencatat prestasi tersendiri atas keberhasilannya membongkar rahasia pengiriman senjata dari Tiongkok untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Konifu atau Conference of the New Emerging Force. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giat mengadakan persiapan melancarkan pemberontakan. Nah, pada terjadinya pemberontakan G13 PKI, Mayor Jenderal Anumerta DI Panjaitan gugur sebagai pahlawan revolusi. Selanjutnya adalah Kapten Anumerta Piri Andrian Tendian. Piri Tendian dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Putra dari Dr. Angkatan Laut Tendian yang berasal dari Minahasa. Sedangkan ibunya seorang yang berdarah Prancis bernama Kornel M.E. Piri Tendian, memasuki tekad angkatan keempat di Bandung tahun 1958 dan dilantik sebagai letnan tahun 1962. Dalam jabatannya sebagai ajudan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, inilah Piri Tendian gugur sebagai perisai terhadap usaha G13 PKI untuk menculik membunuh Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Pemberontakan G13 PKI berusaha menculik Abdul Haris Nasution pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Piri Tendian yang saat itu sedang tidur di pavilion rumah segera bangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Ketika beliau keluar, ia ditangkap oleh gerombolan penculik, yaitu oleh Pratu Idris dan Jahuro. Nah, selanjutnya tokoh dari tanah Papua, yaitu Fran Kaisepu. Fran Kaisepu merupakan tokoh nasional yang berasal dari Papua. Beliaulah yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya saat menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, beliau juga mendirikan Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun 1948, ikut berperan dalam merancang pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Dirinya juga menolak menjadi delegasi Nederland New Guinea di Den Haag, Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1961 ia mendirikan partai politik di Papua dengan nama Irian sebagai Indonesia atau ISI. Partai inilah yang berperan besar dalam menyukseskan perbera atau penentuan pendapat rakyat untuk pembebasan Irian Barat. Kemudian adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat Belanda datang kembali ke Indonesia, mereka memberi jaminan kepada raja-raja Nusantara atas daerah kekuasaan mereka. Pemerintah Belanda berupaya mengadu domba pemerintahan RI dengan para pejabat pribumi. Walaupun demikian, ada beberapa raja Nusantara yang tidak mau menurut keinginan Belanda tersebut. Salah satunya adalah raja yang berani melawan keinginan Belanda, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada tahun 1940, setelah pelantikannya sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta, beliau langsung menunjukkan rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Bahkan setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Hamengkubuwono ke-9 langsung menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari NKRI.
Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda kedua berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan republik ini. Bukan saja bujukan, Belanda bahkan juga sampai mengancam sultan. Namun Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman itu dengan gagah berani. Selanjutnya adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan dari kerajaan Siak Indrapura di Riau. Saat beliau diangkat menjadi sultan tahun 1915, saat itu beliau baru berumur 21 tahun. Beliau sikap keras terhadap Belanda. Sultan meminta kepada Belanda agar kedudukan Kesultanan Siak sejajar dengan Belanda. Bahkan saat beliau berkuasa, semua kebijakannya selalu bertentangan dengan keinginan Belanda. Sikap tersebut yang melahirkan rasa nasionalisme tingkat tinggi di dalam diri Sultan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II langsung menyatakan setia kepada RI. Beliau memberikan harta kerajaan sebesar 13 juta gulden yang diperkirakan sekarang mencapai nilai 2 triliun. Untuk perjuangan bangsa Indonesia, Sultan juga membentuk Komite Nasional Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat, dan Barisan Pemuda Republik di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya adalah tokoh perempuan, yaitu yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah Opu Daeng Risaju. Memiliki nama kecil Famajah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah. Memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Daeng Risaju merupakan anak dari Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tubarengseng yang lahir di Paluku pada tahun 1880. Tidak seperti bangsawan pada umumnya, meskipun dari keluarga bangsawan, Opu Daeng Risaju tidak pernah mengecap pendidikan barat. Pendidikan yang didapat dari Opu Daeng Risaju lebih ditekankan pada persoalan yang menyangkut ajaran dan nilai-nilai moral, baik yang berlandasan budaya maupun agama. Nah, ia juga mendapatkan pendidikan mengenai tata cara kehidupan bangsawan baik di dalam istana maupun di luar lingkungan istana. Opu Daeng Risaju juga mempelajari fikih dari buku karangan Khatib Sulaiman. Khatib Sulaiman Datuk Patimang, salah satu tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Opu Daeng Risaju juga merupakan wanita yang aktif dalam PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Saya cukupkan dulu video ini. Tentu saja masih banyak tokoh ya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu yang juga memiliki jasa yang besar terhadap NKRI. Nah, untuk mengevaluasi materi ini, saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Sultan Syarif Qasim II menyatakan kesetiaan terhadap NKRI? Yang kedua, jelaskan bagaimana cara para tokoh-tokoh bangsa dalam menggiatkan dan mewujudkan proses integrasi nasional. Baiklah, saya akhiri, namun sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan komen, juga tekan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat dari kami. Juga silakan dibagikan ke teman-teman Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!